Hai, teman-teman. Selamat datang di perjalanan kita melalui waktu. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super keren, pembentukan logam. Ini adalah topik yang sangat menarik dan penuh sejarah. Pembentukan logam adalah cara kita mengambil logam keras dan membentuknya menjadi barang-barang yang kita gunakan setiap hari, seperti alat, perhiasan, dan banyak lagi. Tahukah kamu kalau manusia sudah melakukan ini sejak zaman dulu kala? Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia telah menemukan cara untuk memanfaatkan logam. Jauh di zaman batu, nenek moyang kita menggunakan alat-alat sederhana untuk membentuk benda dari batu dan logam. Mereka memalu tembaga dan emas untuk membuat perhiasan dan alat-alat sederhana. Bayangkan betapa kreatifnya mereka. Ini adalah awal mula pembentukan logam, bro. Dari sinilah semuanya dimulai. Maju cepat ke zaman besi, dan semuanya menjadi lebih keren. Manusia mulai menemukan besi dan cara memanaskannya agar lebih mudah dibentuk. Orang-orang menemukan besi dan cara memanaskannya agar lebih mudah dibentuk. Ini adalah lompatan besar dalam teknologi. Pandai besi menjadi sangat penting, membuat senjata, peralatan, dan baju besi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa dari masa lalu. Seiring waktu, kita menjadi jauh lebih baik dalam pembentukan logam. Teknik-teknik baru ditemukan, dan prosesnya menjadi lebih efisien. Kita menemukan teknik dan mesin baru, membuat prosesnya lebih cepat dan lebih presisi. Keren banget kan? Teknologi modern telah membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi dalam pembentukan logam. Jadi, apa sebenarnya pembentukan logam itu? Pada dasarnya, ini seperti bermain Play-Doh, tetapi alih-alih adonan, kita menggunakan logam. Kita menggunakan kekuatan untuk mengubah bentuk logam tanpa melelehkannya sepenuhnya. Anggap saja seperti ini, kamu tidak akan melelehkan seluruh batang coklat untuk membuat patung coklat, kan? Kamu akan mencetaknya dan membentuknya. Kira-kira seperti itulah cara kerja pembentukan logam. Ada banyak cara untuk membentuk logam, dan kita akan membahas beberapa yang paling keren nanti. Tapi pertama-tama, mari kita bahas seluk-beluknya. Salah satu teknik pembentukan logam tertua dan paling keren adalah penempaan. Kamu mungkin pernah melihatnya di film, seorang pandai besi memanaskan sepotong logam sampai berwarna merah membara, lalu memalunya dengan sekuat tenaga. Menempa itu seperti memberi latihan yang baik pada logam. Itu membuat logam lebih kuat dan lebih keras. Itulah sebabnya mengapa itu sempurna untuk membuat peralatan, senjata, dan komponen mesin. Bahkan hingga hari ini, dengan semua mesin canggih kita, penempaan masih sangat penting. Ini digunakan untuk membuat semuanya, mulai dari komponen pesawat terbang hingga peralatan bedah. Cukup mengesankan ya? Selanjutnya, kita punya ekstrusi, proses yang seperti memeras pasta gigi keluar dari tabungnya. Bayangkan mendorong logam melalui cetakan, seperti Play-Doh melalui cetakan, dan kamu akan mendapatkan gambarannya. Ekstrusi memungkinkan kita membuat bentuk yang panjang dan berkelanjutan dengan desain yang kompleks. Pikirkan tentang kusen jendela aluminium, pipa, dan bahkan pagar di teras kakekmu. Tapi ini bukan hanya untuk bentuk-bentuk sederhana. Ekstrusi dapat membuat desain yang rumit yang digunakan di mobil, pesawat terbang, dan bahkan smartphone. Teknik ini adalah tentang presisi dan efisiensi, menjadikannya pemain kunci dalam manufaktur modern. Bagian kelima, meratakan lekukan, seni menggulung logam. Pernah bertanya-tanya bagaimana kita mendapatkan lembaran logam raksasa yang digunakan untuk membuat mobil dan bangunan? Disitulah penggulungan berperan. Ini seperti menggunakan penggilas adonan, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Dalam penggulungan, logam dilewatkan melalui roll yang meremasnya menjadi lebih tipis dan lebih panjang. Begitulah cara kita membuat lembaran, pelat, dan bahkan atap logam bergelombang keren yang terkadang kamu lihat. Penggulungan adalah tentang volume tinggi dan konsistensi. Ini memungkinkan kita untuk membuat logam dalam jumlah besar dengan ketebalan dan kekuatan yang seragam. Bicara tentang pengubah permainan. Bagian keenam, menarik garis dari kawat menjadi keajaiban. Terakhir, kita punya penarikan kawat. Teknik ini digunakan untuk membuat kamu benar kawat, tapi itu tidak sesederhana kedengarannya. Penarikan kawat melibatkan penarikan logam melalui cetakan untuk membuatnya lebih tipis dan lebih panjang. Ini adalah proses yang rumit yang membutuhkan presisi dan kontrol. Pikirkan tentang seorang koki yang merentangkan adonan untuk membuat mie, tetapi dengan logam.
Dari kabel listrik di rumahmu hingga senar pada gitar, penarikan kawat ada di mana-mana. Ini adalah bukti keserbagunaan dan pentingnya pembentukan logam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian ketujuh, pembentukan logam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu tidak akan percaya apa yang kamu gunakan. Kita telah berbicara tentang berbagai jenis pembentukan logam, tetapi bagaimana sebenarnya hal itu memengaruhi kehidupan kita? Pembentukan logam adalah proses yang sangat penting dan seringkali tidak kita sadari. Kamu mungkin terkejut mengetahui bahwa pembentukan logam ada di mana-mana. Lihatlah sekelilingmu, kursi yang kamu duduki, meja yang kamu gunakan, bahkan rak buku di sudut ruanganmu. Peralatan yang kamu gunakan untuk makan, seperti sendok, garpu, dan pisau, semuanya dibuat melalui proses pembentukan logam. Mobil yang kamu kendarai, semuanya melibatkan pembentukan logam dalam beberapa hal. Dari kaleng dan wadah hingga jembatan dan bangunan, setiap elemen ini membutuhkan teknik pembentukan logam yang canggih. Pembentukan logam memainkan peran penting dalam membentuk dunia di sekitar kita. Tanpa pembentukan logam, kita tidak akan memiliki infrastruktur yang kita andalkan setiap hari. Mudah untuk menganggap remeh hal-hal ini, tetapi bayangkan hidup tanpa barang-barang logam ini. Dunia kita akan sangat berbeda, tetapi semuanya berkat keajaiban pembentukan logam. Teknologi ini terus berkembang, memungkinkan kita untuk menciptakan produk yang lebih kuat, lebih ringan, dan lebih efisien. Bagian ke-8, tulang punggung industri. Mengapa pembentukan logam itu penting? Pembentukan logam bukan hanya tentang membuat barang-barang keren, itu adalah bagian penting dari banyak industri. Ini digunakan dalam konstruksi, transportasi, manufaktur, sebut saja. Tanpa pembentukan logam, kita tidak akan memiliki mobil, pesawat terbang, atau bahkan komputer. Itu adalah tulang punggung manufaktur modern, yang memungkinkan kita untuk membuat produk yang kita andalkan setiap hari. Jadi lain kali kamu melihat mobil keren atau gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, ingatlah pentingnya pembentukan logam. Bagian ke-9, kecerdasan Indonesia, pembentukan logam di Nusantara. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengerjaan logam, yang berasal dari kerajaan-kerajaan kuno. Dari bilah keris tradisional hingga perhiasan yang rumit, pengrajin Indonesia selalu menjadi ahli pengerjaan logam yang terampil. Saat ini, industri pembentukan logam Indonesia sedang berkembang pesat. Dari komponen otomotif hingga material konstruksi, perusahaan-perusahaan Indonesia menggunakan pembentukan logam untuk menciptakan produk-produk berkualitas tinggi. Jadi ya, teman-teman, kita bukan hanya konsumen produk-produk logam, kita juga produsen. Indonesia sedang mengukir jejaknya di panggung dunia pembentukan logam. Bagian ke-10, masa depan adalah sekarang. Pembentukan logam di abad ke-21. Pembentukan logam terus berkembang, dengan teknologi dan teknik baru bermunculan setiap saat. Pencetakan 3D, pemotongan laser, dan teknologi canggih lainnya mengubah permainan. Kemajuan ini membuat pembentukan logam lebih cepat, lebih presisi, dan lebih berkelanjutan. Kita sekarang dapat membuat bentuk kompleks, dengan lebih sedikit limbah, dan efisiensi yang lebih besar. Masa depan pembentukan logam cerah, dengan kemungkinan tak terbatas di cakrawala. Bagian ke-11, pembentukan logam, membentuk masa depan, satu produk sekaligus. Pembentukan logam adalah seni dan ilmu yang telah ada selama berabad-abad, dan terus berkembang seiring waktu. Jadi begitulah, sekilas tentang dunia pembentukan logam. Ini adalah dunia yang penuh dengan inovasi dan kreativitas, di mana setiap produk yang dihasilkan memiliki cerita dan proses yang unik. Dari zaman kuno hingga hari ini, itu telah membentuk dunia kita dalam banyak hal. Dari alat-alat sederhana hingga teknologi canggih, logam telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Seiring kemajuan teknologi, kita dapat mengharapkan inovasi yang lebih luar biasa dalam pembentukan logam. Teknologi baru seperti robotika dan kecerdasan buatan membuka peluang yang tak terbatas. Ini adalah bidang yang menarik untuk digeluti, dan dampaknya pada kehidupan kita hanya akan terus tumbuh. Dari industri otomotif hingga peralatan rumah tangga, logam ada di mana-mana. Lain kali kamu menemukan benda logam, berhentilah sejenak dan hargai kecerdikan dan keterampilan di baliknya. Setiap detail kecil adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi.
Pembentukan logam mungkin tampak seperti sihir, tetapi itu adalah bukti kreativitas manusia dan kemampuan kita untuk membentuk dunia di sekitar kita. Ini adalah perpaduan sempurna antara seni dan teknologi. Teruslah belajar, teruslah menjelajah, dan tetaplah luar biasa. Masa depan pembentukan logam ada di tangan kita, dan harus imajinasi ngefat patvendes.